kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Baik, sebelum lebih jauh lagi, mungkin kalau penerima atau perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Saya David Prasetyo, saya Pandu Dirawan, saya Edikasi. Baik, itulah dari kelompok 5 nama-namanya. Mungkin langsung saja untuk penerima silakan dulu. Oke, baik. Kepada saudara Nabi dipersilakan untuk membacakan dirinya. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menunjukkan hubungan resmi antara individu dengan negara. Status ini menentukan hak, kewajiban, perlindungan hukum, serta identitas seseorang dalam kehidupan berbangsa dan negara. Penentuan kewarganegaraan pada umumnya menggunakan dua prinsip dasar, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Pengertian hak dan asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dialihkan, dan wajib dihormati oleh siapapun, termasuk negara. Pemahaman mengenai HAM telah ditegaskan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UNHAM tahun 1948 serta diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM mencakup berbagai aspek penting, antara lain yang pertama hak hidup, kedua hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang ketiga hak memperoleh pendidikan, yang keempat hak mendapatkan pelayanan kesehatan, kelima hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan, yang ketujuh hak berkeluarga, bekerja, dan beragama. Dengan demikian hak menjadi dasar yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Landasan hukum kewarganegaraan dan HAM di Indonesia. Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat terkait kewarganegaraan dan HAM. Beberapa regulasi tersebut antara lain: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 26 mengatur mengenai warga negara dan penduduk. Pasal 27 menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28A sampai 28D mengatur secara lengkap hak asasi manusia, mulai dari hak hidup, hak berkeluarga, kebebasan berpendapat, hingga pembatasan hak demi kepentingan umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat. Yang kelima, berbagai peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan kebijakan turunan lainnya yang mendukung implementasi kewarganegaraan dan HAM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara dulu. Saya akan melanjutkan pembacaan tadi, yaitu prinsip dan nilai-nilai HAM. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, termasuk Indonesia, yaitu universalitas. HAM berlaku bagi seluruh manusia tanpa kecuali, dimanapun mereka berada.
3. Keadilan dan kesetaraan. 4. Kebebasan dan martabat manusia. 5. Tanggung jawab negara. Ketiga judulnya adalah implementasi dan tantangan. Implementasi kewarganegaraan di Indonesia. Implementasi kewarganegaraan merupakan upaya negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak, kewajiban, serta perlindungan sesuai ketentuan hukum. Di Indonesia, pelaksanaan kewarganegaraan tercermin dalam berbagai aktivitas dan kebijakan, antara lain: 1. Pemberian dan pengurusan dokumen administrasi kependudukan. 2. Pendidikan kewarganegaraan. 3. Pembinaan nasionalisme dan kebangsaan. 4. Penyederhanaan aturan naturalisasi. Selanjutnya, implementasi hak di Indonesia. 1. Pembentukan kombinasi nasional hak asasi manusia. 2. Penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM. 3. Penyediaan layanan publik. 4. Perlindungan terhadap kelompok besar. Tantangan dalam penegakan kewarganegaraan dan HAM yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. 2. Diskriminasi etnis dan agama. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat. 4. Birokrasi kewarganegaraan yang rumit. 5. Konflik sosial dan intoleransi di era digital. 6. Pengungsi dan talent people. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Edi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai implementasi dan tantangan HAM serta kewarganegaraan, berikut ada beberapa informasi. 1. Pelanggaran HAM masa lalu. Kasus seperti tragedi 1998, peristiwa 1945 dan penghilangan korban secara paksa masih menjadi catatan hitam dalam sejarah HAM Indonesia. Meskipun beberapa langkah penyelesaian telah dilakukan, proses penegakan hukumnya belum tuntas. 2. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Beberapa kelompok minoritas etnis, agama, dan gender masih kerap mengalami tindakan intoleransi, diskriminasi sosial, maupun pembatasan dalam menjalankan hak-haknya. 3. Kasus kewarganegaraan ganda. Mana hasil perkawinan campuran internasional sering menghadapi masalah tadi kewarganegaraan. Mekanisme kewarganegaraan ganda terbatas, memerlukan pembaruan regulasi agar lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Oke, baik. Mungkin itu materi yang telah disampaikan oleh saudara-saudara dari Papua 5. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Apa landasan hukum kewarganegaraan dan HAM di Indonesia? Maka nama saya Mansur Putra dari kelompok 1. Menurut Anda, apa batasan-batasan HAM yang perlu diterapkan di Indonesia? Jika iya, batasan apa yang relevan dan mengapa? Baik teman-teman, satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Hanya ada 2 pertanyaan. Apa memang sudah cukup? Apa ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Oke. Baik. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka berikan waktu untuk kelompok 5 untuk mencari jawaban. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sulaiman Hidayat tentang apa landasan hukum kewarganegaraan dan HAM di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dan yang kelima, berbagai peraturan pemerintah, keputusan presiden dan kebijakan turunan lainnya. Apakah sudah dilanjutkan? Baik, saudara Ikhwan, apa sudah jelas? Oke. Tiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nando Saputra dari kelompok 2, yaitu menurut Anda, apakah batasan HAM perlu diterapkan di Indonesia? Jika iya, batasan apa yang paling relevan dan mengapa? Menurut saya, batasan HAM yang perlu diterapkan di Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif secara untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain. Batasan yang paling relevan adalah pembatasan demi keamanan publik, perlindungan terhadap hak orang lain, moralitas, dan menegakkan hukum sesuai konteks Indonesia yang beragam dan masih menghadapi masalah diskriminasi, intoleransi, serta lemahnya penegakan hukum. Bagaimana saudara Nando? Bisa diterima. Baik, oke. Baik, tadi sudah dijawab semua oleh kelompok 5 pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kelompok 5 silakan dibaca kesimpulan dari makalah yang tersebut. Silakan saudara. Baiklah, saya akan menjawab. Saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami, yaitu tentang kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Kesimpulannya yaitu kewarganegaraan dan hak asasi manusia atau HAM merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, keduanya telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD 1945. Berbagai undang-undang serta peraturan pelaksana lainnya, Indonesia juga telah mengadopsi berbagai instrumen HAM internasional sebagai wujud komitmen dalam menjamin perlindungan HAM sebagai seluruh warga negara. Namun demikian, implementasi kewarganegaraan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang kerap muncul meliputi lemahnya penegakan hukum, masih adanya praktik diskriminasi, birokrasi, administrasi, kewarganegaraan yang rumit, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh sebab itu, upaya kita untuk penguatan institusi, perbaikan regulasi serta peningkatan literasi HAM perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja makalah dari kelompok 5. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan memberi teman-teman. Mungkin kami ada kesalahan kata kepada teman-teman, kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri.